supaya segera bergabung ya, supaya kita bisa mulai kurang lebih 2 atau 3 menit lagi kita mulai ya nak ya. Silahkan ya hubungi teman-temannya chat pribadi ya, biar kita bisa segera mulai. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah bergabung tepat waktu ya. Iya, thank you juga buat Bapak Ibu wali kelas ya yang sudah menghubungi anak-anak ya supaya bisa join sekarang ya. Pak Victor, kita sepertinya akan mulai nanti agak on time aja ya Pak ya. Sekitar 1 atau 2 menit lagi ya Pak Victor ya. Ada Pak Victor nggak? Bu Kiki, jadi bapaknya Nathan pakai akunnya Pak Victor. Jadi Oh itu gitu. Pak Victor. Oh, I see. Iya juga ya, saya lupa Pak. Thank you Pak. Iya. Saya lihat ada Pak Victor. Ternyata pakai akun Pak Victor ya. Oke deh. Siap. Thank you laporannya Pak Aro. Selamat. Selamat pagi Pak Nando. Lagi penyesuaian. Ini Pak Nando untung ini ya sudah cukuran ya. Kalau nggak terus saya ingin tambah panatan nih. Pak Nando juga biasanya suka pakai ini Pak. Jenggot. Aduh. Pagi Pak Pendeta. Pagi Pak Nando. Pagi. Oke. Anak-anak udah diinfo ya Pak ya, kayaknya ya. Semua kelas ya Pak ya. Oke, ini udah lumayan banyak nih yang gabung. Iya, yang SMA soalnya kan enggak ya Bu ya. Jadi hanya SMP Iya, aja nih kali ini. SMP doang betul. Sudah Oke, banyak. 926. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu guru ya, buat anak-anak ya, secara khusus buat pembicara kami hari ini ya, Pak Pendeta Eliza Mazega ya, atau yang kita kenal guru-guru sini papanya Nathan gitu ya. Nah, jadi kita puji Tuhan ya, luar biasa hari ini pembicara kita nak di tengah-tengah depan beliau ya begitu. Di tengah-tengah juga kondisi saat ini beliau mau kita undang ya bergabung bersama kita dan mau berbagi satu hal yang baik kepada kita ya. Jadi mari anak-anak siapkan ya peralatan kalian, alat tulis kalian ya, tulis apa yang bisa kalian tangkap untuk nanti menjadi bahan refleksi kalian ya. Oke, tapi sebelum kita mulai ya, kita akan mulai dalam doa ya Pak ya. Begitu saya akan pimpin kita dalam doa, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan mendatangkan lagi pembicara untuk boleh berbagi kepada anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dari awal hingga akhir, baik kepada hamba, baik juga kepada Pak Pendeta Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi percakapan kami ke depan itu boleh memberkati anak-anak. Bahkan boleh memberkati kami guru-guru juga. Ini kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkenan terhadap kegiatan kami hari ini dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami memuji dan mengucap syukur. Amin. Ya, thank you. Ya, sekali lagi selamat datang kepada Bapak Pendeta Eliza Mazega
ya. Jadi anak-anak, Pak Rizal Mazika ini adalah seorang pendeta ya yang luar biasa ya, pelayanannya itu di telo ya. Jadi pulang pergi telo, pulang pergi juga ke rumah ya. Jadi sebagai kepala keluarga tapi juga sebagai hamba Tuhan. Nah, jadi Pak, kita mau tanya-tanya nih Pak. Ya, silakan Ya, Bu, silakan. pasti Bapak ada satu pertimbangan ya. Dari sekian banyak profesi gitu ya, tetapi akhirnya Bapak memutuskan menjadi seorang pendeta, Pak. Kira-kira kisah di balik itu apa ya, Pak? Kok tiba-tiba Pak bisa menjadi pendeta, Pak? Boleh sharing sedikit, Pak? Silahkan, Pak. Terima kasih Ibu Kiki, selamat pagi. Selamat pagi Pak Nando, Bapak Ibu Guru, selamat pagi, dan seluruh anak-anak kami para siswa SMP ya, SMP Lentera Harapan, selamat pagi. Saya sesungguhnya menjadi pendeta itu rasanya bukan cita-cita. Tidak pernah mimpi akan menjadi pendeta. Jadi pendeta saya sadari itu sebuah panggilan dengan proses panjang sekali prosesnya. Jadi saya cerita dulu sekilas latar belakang saya. Saya anak ke-10 dari 10 bersaudara. Keluarga saya tidak terlalu kenal dunia pendidikan. Karena bapak saya pendidikannya hanya sampai kelas 5 SD. Lalu ibu saya berhenti sekolah ketika naik kelas 2 SD. Nah, jadi ada situasi kala itu, akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan sekolah. Dari 10 bersaudara, kehidupan kami cukup rumit ya. Abang dan kakak saya, abang ada 5, kakak ada 5, jadi laki-laki 5 orang, perempuan 5 orang. Tapi sekarang tinggal 3 orang, laki-laki tinggal saya, ada kakak saya perempuan 2. Kami yang 10 orang, yang sebagian besar hanya kelas 1 dan kelas 2 SD. 1 orang sampai kelas 4 SD. 1 orang lagi bisa lulus SD sampai kelas 6. Lalu 1 orang bisa lulus SMP. Lalu saya yang beruntung di antara mereka bisa lulus sampai SMA, bahkan ada kesempatan duduk di bangku perkuliahan. Jadi dulu cita-cita saya di kampung ya, saya tinggal di kampung. Rasanya cita-cita itu di zaman saya kami tidak paham apa itu cita-cita. Karena tidak banyak profesi yang dekat dengan kami. Yang kami kenal hanya petani dan sebagian guru, itu yang kami kenal, guru SD. Informasi-informasi tidak banyak. Sehingga bicara profesi, bicara cita-cita, kami sangat terbatas kala itu. Hanya yang saya tahu waktu itu dari kecil, saya suka bangunan. Jadi kalau main itu saya ambil
potongan-potongan kayu, suka sekali menyusun potongan-potongan itu menjadi sebuah bangunan. Suka sekali. Lalu sebelum SD, saya sudah bisa baca tulis. Saya sudah bisa baca tulis. Kesukaan saya menggambar, tapi menggambarnya hanya bangunan. Bangunan rumah, bangunan jembatan, pokoknya yang berbau bangunan. Itu saja yang saya bisa. Itu sebelum masuk sekolah itu. Lalu saya masuk SD. Dulu di kampung ini, di kampung saya, itu ada sekitar 14 km dari kota Gunung Sitoli. Kami kenal ada sekolah, namanya sekolah teknik. Itu dulu cukup difavoritkan di pulau ini. Dan saya ingin sekali masuk sekolah itu. Karena dari cerita teman-teman, di situ kita belajar menggambar, katanya gitu. Menggambar bangunan, bagus di sekolah itu katanya. Jadi cita-cita saya hanya itu, saya mau sekolah itu. Tanpa tahu nanti jadi apa. Nah, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Karena di umur 10 tahun, saya kelas 3 SD, bapak saya meninggal. Jadi ibu saya tidak mampu. Karena kalau sekolah di Gunung Sitoli itu harus kos. Dan sekolah itu bayar. Zaman itu saya tidak tahu jumlahnya, tapi dipandang cukup banyak di sekolah itu. Nah, saya janji saya akan dayung sepeda ke sana. Karena saya sudah terlatih ke SD itu dari rumah 3 km lebih. Pulang pergi kami jalan kaki. Jadi sudah terlatih. Jalan kakinya pun lepas sepatu. Karena sepatu dulu itu sepatu bahan karet. Jadi alasnya itu cepat sekali rusak dan koyak. Jadi mengantisipasi itu, target orang tua itu sepatu dalam 1 tahun hanya 1, bahkan kalau bisa 1,5 tahun. Makanya kalau belinya itu misalnya ukuran kaki 21, belinya 23. Jadi agak longgar. Jadi sepatu itu hanya formalitas di sekolah saja dipakai. Nah, karena sudah terlatih itu saya janji saya akan dayung sepeda sampai di Gunung Sitoli. Dulu sekolah itu di samping lapangan pelita. Nah, jadi pernah beberapa kali waktu masih kelas 4 dan kelas 5, saya berlatih dayung sepeda sampai lapangan pelita itu melihat sekolah itu. Dan saya bisa tembus tanpa tidak merasa lelah gitu ya, karena semangat. Tapi semangat itu apa ya? Harapan itu tidak terkabulkan karena keadaan kami, dan saya sangat maklum keadaan itu. Akhirnya harapan saya setidaknya saya tamat SMP saja. Nah, jadi akhirnya saya masuk di sekolah SMP. SMP saya dulu SMP Olora itu 6 km dari rumah. Jadi pergi sekolah dayung sepeda, kadang-kadang juga jalan kaki. Kalau sepedanya kempes bocor ya harus jalan kaki. Karena tidak ada uang titipan orang tua. Jadi nanti kalau pulang sepedanya itu dipegang ya, didorong sambil jalan kaki, nanti tambal sendiri di rumah. Jadi itulah kisah saya sampai SMP, sehingga kalau ditanya cita-cita, dulu saya tidak ada cita-cita, pokoknya tamat SMP dulu. Nah, tamat SMP
kawan-kawan itu mendaftar di SMA. Nah, SMA yang terkenal itu kan di Gunung Stoli. SMA Pemda lah, SMA 1. Dulu namanya SMA Negeri. Jadi yang masuk SMA Negeri itu katanya sih yang pintar-pintar ya. Saya mau sebetulnya. Karena kalau di sekolah rasanya sama juga dengan kawan-kawan, sepertinya bisa masuk di situ menurut saya. Tapi keadaan sekali lagi itu tidak memungkinkan untuk kami masuk SMA negeri, SMA Pemda atau SMA BNKP yang ada dulu di Gunung Stoli. Akhirnya ada sekolah baru di Olora itu, SMA 2 namanya sekarang. Itu masih hutan-hutan dulu sekitarnya itu. Jadi saya beruntung. Sekolah itu dibuka, tahun kedua saya bisa masuk. Saya masuk di sekolah itu. Belajar. Nah, waktu saya kelas 1, ada sebuah peristiwa luar biasa di hidup saya itu. Saya sakit, dan menurut banyak orang, karena dulu kami tidak ke dokter, ke rumah sakit itu sulit. Banyak yang berpendapat saya itu tidak panjang umur. Jadi saya dengar itu, saya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang supranatural di hidup saya. Dalam doa, karena di rumah kami tidak biasa berdoa, tidak ada kami berdoa. Tapi saya sejak itu bisa berdoa. Saya hanya bilang, Tuhan, saya mau hidup di dalam Tuhan, karena katanya saya tidak panjang umur. Menurut beberapa orang, termasuk keluarga sudah pasrah lah dengan keadaan saya itu. Ajaibnya, detik itu saya sehat, saya pergi dari rumah, dayung sepeda, pergi ke gereja. Saya sangat ingat peristiwa itu. Nah, mulai saat itu saya senang belajar tentang Tuhan, mempelajari tentang Tuhan. Nah, sehingga kelas 1 SMP itu, kelas 1 SMA itu naik kelas 2 kan. Ada pemilihan jurusan. Nah, saya pilih jurusan sosial. Jurusan IPS waktu itu. Saya suka karena menurut saya di sana saya bisa belajar banyak tentang Tuhan. Itu menurut saya. Ternyata guru-guru tidak izinkan itu. Saya harus masuk jurusan IPA. Nah, saya menolak. Saya menolak karena saya memang suka belajar fisika, matematika, saya suka. Tapi dengan tadi yang peristiwa tadi, saya ingin lebih banyak sosial, belajar sosial. Nah, saat pengumuman pembagian rapot, ternyata saya diarahkan ke jurusan biologi. Saya tanya guru, kenapa saya dikasih di jurusan biologi? Kan guru kan memberi motivasi ya. Orang-orang pintar memang masuk di A1 dan A2 katanya. Saya dipandang orang pintar kali itu. Emang jadi apa kalau di biologi itu? Katanya bisa jadi dokter. Bisa jadi banyak sekali. Dibanding kalau ke sosial katanya. Saya tidak bisa membantah karena saya tahu. Saya tidak mau bercita-cita seperti itu. Tidak mau bercita-cita karena itu mustahil. Saya kenang waktu SMP saja meluluskannya tidak gampang. Dulu kami SMP ada SPP. Negeri, SMP negeri ada SPP zaman saya itu. Sering saya dikeluarkan dari ruangan.
karena ibu saya tidak mampu. Nah, sehingga saya harus belajar, pulang sekolah itu kerja saya. Saya bisa noreh karet, supaya saya tidak dikeluarkan. Malu juga sama kawan-kawan. Nah, di SMA biayanya tambah lagi. Waktu itu 750 rupiah SPP-nya per bulan. Dan saya juga sering menunggak itu. Sering juga dikeluarkan dari ruangan oleh pegawai tata usaha masa itu. Tapi saya tidak pernah cerita kalau memang tidak punya, karena biasa zaman-zaman usia itu dipandang namanya dulu sudah makan uang sekolah. Tapi saya tidak pernah, cuma tidak membantah. Ya anggap saja sudah seperti itu, karena saya menjaga ibu saya. Kalau dibilang tidak punya, saya jaga itu, ya udah. Sehingga yang tadi cita-cita dengan jurusan saya itu kayaknya ini mustahil, tidak mungkin. Bahkan selama kelas 2 SMA itu pernah saya sampai berhenti sekolah itu sekitar 2 minggu ya. Karena setiap datang dikeluarkan. Sekitar 2 minggu saya tidak sekolah. Tidak bisa. Jadi baru masuk lagi. Dan itu beberapa kali berulang itu. Cuman lama-lama saya suka juga di jurusan itu. Saya suka. Ada pelajaran kimia itu sangat saya sukai. Suka sekali. Nah, akhirnya saya terus semangat belajar banyak. Dulu di sekolah kami itu perpustakaannya sepi, tidak banyak buku. Dan sepanjang sekolah SD sampai SMA itu hanya 1 kali saya pernah dibelikan buku paket. Itu pun saya pakai beberapa hari hilang, nggak tahu kemana. Nah, jadi kawan-kawan saya banyak yang orang tuanya mampu, sehingga mereka bisa beli buku. Saya rajin kerjakan PR, kerjakan tugas-tugas itu. Jadi ya sebagian kawan-kawan itu minta PR-nya dikerjakan, saya kerjakan, bukunya saya baca. Jadi saya baca yang sedang dipelajari, bahkan yang belum dipelajari saya baca, karena nanti buku sudah dikembalikan, nggak ada lagi kesempatan. Jadi saya curi kesempatan itu. Dan itu perjuangan luar biasa. Karena saat di rumah, kami harus bekerja, harus bantu orang tua. Kami bersawah, nyaris tidak kenal yang namanya tidur siang itu. Lalu belajar malam, kami tidak ada listrik. Tidak ada. Itu listrik di kampung saya baru ada tahun 1994. Persis saya tamat SMA. Listrik baru masuk. Jadi saya belajar pakai lampu kaleng susu namanya dulu itu. Nah, kaleng itu jadi pakai sumbu, pakai minyak. Dan kalau minyaknya habis, pakai air di bawahnya supaya minyaknya naik. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu. Saya belajar pakai itu. Itulah kisahnya hingga puji Tuhan saya bisa meluluskan SMA itu. Dan peluang-peluang perguruan tinggi negeri juga ada. Cuman saya tahu, sadar sekali saya tidak bisa ke sana. Jadi bagi saya anugerah terbesar itu bisa tamat SMA dulu. Sudah saya di kampung, memang kecewa, tapi banyak kawan-kawan memberikan penguatan. Bahkan ada teman saya bilang, "Wow, kenapa kamu harus ada di keluarga miskin, tidak bisa sekolah?" Dia tidak mengejek, tapi berusaha menghibur saya.
Jadi saya hanya sedih saja dan kembalilah ke kampung. Saya bekerja. Waktu itu kami buka kedai kopi. Jadi saya bekerja di situ dengan harapan suatu saat nanti saya bisa melanjutkan pendidikan. Itu proses saya, Ibu Kiki, sampai saya bisa menamatkan SMA. Jadi sekali lagi, kalau ditanya yang tadi itu ya, kok pilih profesi jadi pendeta, saya tidak pernah bercita-cita. Tidak tahu saya ini aneh atau gimana, yang penting saya tidak pernah bercita-cita. Saya hanya ikuti semua proses hingga pada akhirnya saya menjadi seperti ini. Saya menjadi seorang pendeta setelah menyelesaikan sekolah teologi saya. Demikian dulu Ibu Kiki. Terima kasih Pak, luar biasa kisahnya ya. Jadi anak-anak bersyukur ya, banyak bahkan di luar sana yang mungkin sama seperti Pak Pendeta ya, yang untuk bisa sekolah aja tuh puji Tuhan berjuang sekali gitu ya, karena kondisi ekonomi begitu. Tetapi tadi ya, ada satu motivasi Pak Pendeta ada punya kerinduan, dan Tuhan berjalan terus, yang seolah-olah kayaknya nggak bisa tamat SD, nggak mungkin tamat SMP, nggak mungkin tamat SMA, nggak mungkin bisa kuliah, sampai kuliah teologi, tapi Tuhan buka terus. Kenapa Tuhan buka terus, Nak? Karena ada satu kerinduan, ada satu motivasi. Nah, kalau kita ada kerinduan, pasti Tuhan buka jalan ya. Ini kisah yang luar biasa. Jadi anak-anak juga harus menghargai ya, sudah bisa diberi kesempatan sekolah ya, karena nggak semua orang ya bisa memiliki kesempatan itu. Setuju ya Pak Pendeta ya? Iya, betul itu. Betul ya, semangat ya. Nah, kita tanya lagi nih Pak, pasti Ya, apa ya, ada tantangan ya menjadi pendeta ya. Lagi dengar-dengar Bapak ini pelayanan di Telo anak-anak ya, dan itu cukup daerah yang nggak seperti di Gunung Soli ya, gampang beli ini, gampang beli itu, mau cari makan ini dan itu gampang begitu ya. Tetapi bagaimana Pak Bapak menghadapi tantangan itu? Ya pasti juga ada kesulitan, ada pergumulan di dalamnya, pulang pergi lagi jauh dari keluarga. Gimana Pak meresponinya Pak? Oke Bu. Jadi hidup yang sudah terlatih ya, terlatih menjadi sebuah kebiasaan, sehingga segala tantangan itu, kesulitan itu bisa dihadapi. Jadi sedikit saya lanjutkan tadi, latihan-latihan yang saya sudah jalani itu menjadi bagian dalam pengalaman hidup adalah ketika saya masuk kuliah di STT. Jadi karena saya hanya berharap saya punya kesempatan untuk kuliah, itu saja. Saya berharap sekali punya kesempatan. Nah, memang Tuhan kasih kesempatan. Ada dulu sebuah program melalui gereja, anak-anak lulusan SMA sederajat itu dikirim ke Jawa, dikirim ke Salatiga kala itu. Saya tidak tahu sekolahnya nanti apa, akan menjadi seperti apa. Saya mendaftar saja. Akhirnya bisa, saya diterima. Ada banyak yang mendaftar, salah satu saya. Tetapi kendalanya waktu itu, ibu saya tidak punya dana untuk memberangkatkan saya ke Salatiga. Nah, melalui gereja kami ada seorang guru jemaat, beliau sudah almarhum. Dia menawarkan bantuan untuk membantu pemberangkatan saya ke sana. Jadi waktu itu biaya kapal lawit itu sampai ke Jakarta masih 63.000 tahun itu. Hanya saya berangkat ikut rombongan sampai ke Salatiga. Nah, kami belajar di sana, ikuti semua ketentuan di sana. Saya berusaha ikuti semua aturan di situ, tetapi hanya bertahan 2 bulan. Bertahan 2 bulan saja.
dan saya dinyatakan gagal. Jadi gagal saya di situ. Akhirnya yang ada di pikiran saya merantau ke Jakarta. Karena di kampung kami banyak sekali yang merantau ke Jakarta. Jadi yang ada di benak saya, pergi ke Jakarta pasti banyak saudara di sana. Akhirnya berangkatlah dari Salatiga itu. Pihak kampus bayar tiket, ditanya tujuannya kemana. Jadi mereka bayar itu. Saya bilang saya mau ke Jakarta. Jadi difasilitasilah naik bis kota, bis antar provinsi. Uang pegangan saya hanya 19.000. Akhirnya saya sampai di Jakarta, di terminal Pulau Gadung itu. Ternyata satupun keluarga saya tidak temukan. Bahkan orang Nias sekalipun saya tidak ketemu. Dan itu berlangsung hampir 4 bulan. Saya hidup bersama, ya mungkin disebut sekarang para gelandangan itu ya. Saya hidup bersama mereka. Tidur di emperan toko, tidur di kaki 5, di terminal. Memang saya tidak punya banyak bawaan waktu itu, hanya beberapa helai pakaian sama ijazah. Jadi saya hanya dari rumah itu, dari Nias itu saya hanya bawa tas sekolah. Jadi tas SMA saya, itulah tempatnya itu. Di dalamnya ijazah, saya tulis surat lamaran banyak-banyak, sama beberapa helai pakaian. Berlangsung hampir 4 bulan, saya jadi gelandangan. Ya hidup gelandangan ya. Sulit. Banyak kawan-kawan ajak saya nyopet. Tapi puji Tuhan saya tidak pernah tertarik itu. Saya tidak pernah. Saya jalani hal-hal sulit saja. Untuk bertahan hidup. Kadang masuk toko. Dulu yang gampang bagi saya, ada toko penjilid buku itu. Dia jilid buku, cetak. Nah, itu hitungan per buku. Berapa kita kerjakan nanti dibayar. Yang penting cukup buat uang makan. Nanti pulang kan tidak pikirkan kos, tidak pikirkan apa-apa. Tidur di mana saja ingin tidur. Sambil kadang naik bis itu bawa koran supaya tidak bayar ongkos. Jadi jualan koran, saya bertahan hidup dengan itu. Dan berlangsung hampir 4 bulan. Hingga pada akhirnya, dulu di Jakarta kan di setiap pinggir jalan itu, persimpangan jalan ada bis surat namanya, bis surat. Saya titipkan lamaran di situ, di bis-bis surat itu. Baca di koran ada lowongan, saya kasih di situ. Saya pinjam alamat. Akhirnya saya dipanggil di sebuah perusahaan perakitan mobil, Astra International. Anak perusahaannya, saya kerja di situ. Kami dites, banyak sekali yang datang. Dan salah satu saya. Puji Tuhan, saya kerja di situ. Upahnya lumayan. Di atas UMR kala itu. Bahkan saya hitung-hitung dulu mungkin lebih 2 kali lipat UMR kami itu ya, di waktu itu. Akhirnya disitulah saya mulai bangkit. Dan setelah bekerja ada rasa tidak tenang. Saya tidak tahu rasa itu apa. Tapi sepertinya saya merasa hari-hari saya dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Hari demi hari itu diharapkan cepat berlalu. Karena akhir bulan kami dapat gaji. Kalau siang pengennya cepat sore supaya cepat pulang. Kalau lembur pengennya juga cepat berlalu supaya bisa istirahat. Ya, itu sehingga saya kok tidak nyaman.
ada uang kok tidak nyaman. Hampir 3 tahun saya jalani itu. Kayaknya saya ada teman dapat informasi ada sekolah teologi di Jakarta Timur. Saya datang ke sana. Pas saya lihat kampusnya kecil, sederhana, tapi saya tertarik masuk di situ. Saya tanya-tanya informasi, tak bisa. Saya ingat itu bulan Mei. Nanti katanya penerimaannya akhir Juli. Pulang dari sana langsung ke perusahaan besoknya. Saya mengundurkan diri, tidak mau bekerja lagi. Seakan-akan yakin saya diterima di sekolah itu, padahal belum tentu saya diterima. Tapi yakin sekali saya diterima. Tanpa sekali lagi ya, ada cita-cita jadi apa. Soalnya saya hanya belajar saja, datang ke sekolah itu. Hanya saya belajar. Semester 4 ibu saya meninggal. Dan puji Tuhan selama di sekolah itu, saya hanya bayar uang kuliah itu semester pertama karena saya masih ada sisa uang sedikit dari hasil kerja. Pengumuman hasil ujian semester 1, saya masuk di daftar dibiayai oleh salah satu gereja dari luar. Ada beberapa, termasuk saya. Katanya ada beasiswa prestasi, saya masuk di situ hingga selesai. Jadi ibu saya meninggal, saya tidak pulang. Sampai saya selesai kuliah, kami tidak ketemu. Nah, saat pulang ke Nia setelah selesai, disitulah baru keluarga mengarahkan saya udah melamar saja di BNKP menjadi pendeta. Ya memenuhi harapan mereka. Akhirnya saya coba. Dan BNKP menerima saya jadi pendeta. Nah, di Telo itu sudah tempat saya yang kelima. Rata-rata tempat yang bagi saya menyenangkan. Tapi bagi yang mendengar itu sulit sekali. Pertama dulu saya di Mandehe Utara itu. Lahagu namanya. Masa itu tidak ada jalan. Jalan kaki 8 kilo. Baru sampai di kampung itu. 1,5 tahun saya di situ. Uang sulit di daerah itu. Jadi lihat pendeta kan kayaknya tidak seperti itu. Tapi saya jalani kok seperti itu. Tapi saya bawa senang saja. Lalu dipindah ke daerah Gide Idandegavo, sebagian daerah Ulugavo, daerah Mau, ada juga wilayahnya Lelevitumoi, Somelemele. Banyak gereja di situ. Jadi 2,5 tahun di situ. Rumahnya di Hilibadalu. Nah, mungkin Pak Victor pasti tahu itu Hilibadalu pinggir jalan itu. Dulu itu daerah katanya rawan ya. Saya di situ nyebrang sungai segala macam. Jadi agak-agak sulit di situ memang, sulit. Daerahnya sulit. 6 bulan di situ saya menikah. Nah, kami jalani situasi yang cukup sulit di daerah itu. Tetapi penguatannya, pemeliharaan Tuhan tetap ada. Saya menikmati sekali situasi itu. Hingga 2,5 tahun saya dipindah ke Riau. Ke Riau keseluruhan, masa saya itu titik pelayanan ada 76 di daerah-daerah perkebunan. Itu saya tempuh dengan bawa sepeda motor, ada yang jarak tempuh lebih 300 km. Yang dilayani semua orang Nias. Dan saya hobi bawa sepeda motor, tidak kencang tapi tahan. Saya bisa bertahan 300 km. Dan sistem pelayanan di sana luar biasa itu. Karena banyak begal. Masuk perkebunan itu ada menyeberang sungai, banjir. Tapi saya jalani saja. Dan saya menikmati itu hampir 6 tahun.
Tidak pernah ada masalah, kecelakaan tidak pernah, begal tidak pernah. Dikejar-kejar sih ya, dikejar motor ya udah kejar-kejaran saja kan. Ya Tuhan tolong. Perjalanan tengah malam dini hari itu bagi saya sudah biasa masa itu. Dini hari berangkat jam 3, hari Minggu itu ya. Pulangnya nanti hari Senin dini hari jam 3 atau jam 4. Jadi umur saya itu banyak saya jalani di perjalanan. Nah, makanya itu bagi saya udah biasa. Hampir 6 tahun pindah ke Nias Barat. Itu ada 8 pulau di Sirombo itu. Waktu itu saya layani 13 gereja lokal. Nah, itu asik juga. Ke pulau-pulau, naik perahu. Ya tantangannya juga banyak. Tapi terus bisa dijalani. Waktu itu keluarga ikut. Kami ikut bersama-sama. Kadang-kadang juga saya bawa ke pulau. 5 tahun, pindah lagi ya. Itu sekarang di Kepulauan Batu. Jadi Pulau Telo itu hanya salah satu wilayah pelayanan. Saya pendeta resort namanya. Terdiri dari 34 gereja lokal. Di 17 pulau. Jadi 34 di 17 pulau. Jadi saya jalan itu keliling-keliling. Nah, kadang bawa speed, ada fasilitas speedboat. Itu disponsori dulu oleh badan misi dari Belanda. Nah, cuma pembiayanya besar. Kalau speedboat itu besar biayanya. Sehingga kadang-kadang juga naik perahu biasa. Nah, biayanya lebih kecil. Jadi kalau dekat saya pakai perahu biasa, kalau jauh pakai speedboat. Nah, tantangan di situ yang paling pertama ya, menjalani tugas itu tantangannya di dalam diri saya. Saya pemberani di darat tapi penakut di laut. Saya itu penakut di laut. Tapi bagaimana saya tidak menunjukkan itu, bahwa saya penakut di laut. Ternyata sekarang memang saya tidak takut lagi laut sekalipun ada ombak. Jadi berawal dari berusaha menutupi kalau saya penakut. Akhirnya Tuhan tolong saya menjadi pemberani di laut. Nah, itu, saya berani di laut. Ada ombak, tidak masalah. Jadi bagi saya itu tidak terlalu masalah. Bukan tantangan yang utama. Cuma agak ada sedikit tantangan tentang keberadaan keluarga, karena di Pulau Telo saya jalani 1 bulan kurang 3 tahun ini, sudah 2 tahun 11 bulan ya. Terpisah dengan keluarga. Nah, itu ada tantangannya itu. Ada tantangan, tapi puji Tuhan lah. Teknologi yang berkembang juga bisa membantu. Sehingga setidak-tidaknya 2 kali sehari saya bisa bicara dengan anak-anak, bisa saling melihat wajah lewat video call. Kecuali kalau saya di pulau yang tidak ada jaringan internet, kadang juga itu. Jadi kadang 3 bulan saya pulang, kadang 1 bulan, kadang juga 1 minggu, tergantung keadaannya ada. Nah, menyeimbangkan antara melayani jemaat dengan keluarga ini sebuah pergumulan. Saya melihat itu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, juga keluarga itu ada. Jadi ya berkat pertolongan Tuhan masih baik-baik saja, dengan harapan akan terus baik-baik. Tetapi yang lebih dari itu sebagai pendeta, tantangan terbesarnya adalah
menyatakan apa yang dikatakan, mewujudkan apa yang diberitakan. Itu bagi saya tantangan terus. Karena pendeta ini kan punya kesempatan banyak bicara, banyak menasihati, banyak mengarahkan. Nah, tantangannya di situ, membuktikan apa yang diucapkan itu. Nah, puji Tuhan ada pendamping yang pas menolong saya, membantu. Dia sangat membantu. Jadi anak-anak juga seiring waktu bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi mereka juga sangat membantu saya untuk keadaan itu, sehingga anak-anak itu tidak terlalu banyak mengeluh, memberi dukungan. Kalau dulu saya sibuk tidak menemani mereka komentar, banyak tuntutan. Tapi sekarang tidak, mereka lebih semakin memaklumi, semakin memahami, bahkan terus mendukung. Papa harus sehat, harus semangat. Nah, nggak tahu ya, pasti ada pengaruhnya. Sekolah mereka selalu memberi motivasi begitu ya. Mereka ada di sekolah yang tepat. Nah, jadi itu, sehingga tantangan itu tidak mempersulit, tidak memperberat, apalagi menghalangi pelayanan. Ya, saya hanya punya satu harapan. Saya mau anak-anak saya itu saya bawa di mana saya melayani, mereka ikut, supaya bekal ketahanan mental itu mereka punya. Nah, saya bandingkan dengan saya mau anak-anak saya juga punya ketangguhan mental menghadapi keadaan. Yaitu Ibu Kiki, Pak Nando, dan Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian ya, yang bisa saya bagi tentang kisah dan tantangan menjadi pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak ya buat kesempatannya, luar biasa anak-anak ya. Ibu Kiki sendiri banyak belajar ya dari Pak Pendeta begitu, di mana tidak membuang-buang ya setiap kesempatan yang Tuhan berikan begitu. Tadi sekalipun banyak proses ya, bahkan sempat luar biasa 4 bulan pontang-panting sana sini begitu ya Pak. Tapi setiap kali kasih kesempatan, nah ini kita perlu belajar ya dari Pak Pendeta ya. Setiap kali Tuhan kasih kesempatan ya, beliau berusaha maksimal menjalaninya. Beliau tetap berusaha taat dalam proses. Nah, ini hal yang penting Nak ya, untuk terus ada dalam tuntunan Tuhan. Nah, pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan ya kan panggilan ya Pak ya, mana panggilan kita yang sebenarnya, seperti itu. Nah, saya juga belajar bahwa Pak Pendeta sekalipun hidupnya banyak mengalami kesulitan ya, tapi selalu percaya otoritas Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan ya. Jadi anak-anak yang hari ini banyak bergumul ya, karena anak-anak zaman sekarang itu gampang banyak bergumul Pak. Jadi bahwa pergumulan kita ini bukan pergumulan sendirian ya, semua orang mengalami itu. Tapi ada orang yang bergumul dalam Tuhan dan menang ya, menang di dalam Tuhan. Beda kalau kita bergumul di luar Tuhan. Nah, ini yang harus kita soroti. Dari kisah Pak Pendeta, dia bergumul di dalam Tuhan ya. Harusnya kita juga sama. Nah, ini terakhir nih Pak. Kalau boleh Pak, kira-kira apa nih pesan Bapak nih buat anak-anak kita sekarang ya? Karena anak-anak zaman sekarang ini tuh ya dalam usaha meraih mimpinya begitu ya. Itu saya nggak bilang kurang bersyukur sih, tapi kayaknya mungkin karena tantangan di zaman kita mungkin lebih berat ya. Kalau sekarang tuh kayaknya fasilitas lebih mudah dan semuanya begitu ya. Ya bagaimana supaya mereka bisa tough ya Pak, bisa kuat begitu ya, sama seperti Bapak mungkin ya. Ada pesan nggak Pak buat anak-anak supaya jangan gampang mengeluh, jangan gampang mengabaikan, tapi terus mau dibentuk. Gimana Pak? Ada nggak pesan-pesan buat anak-anak kita Pak? Terima kasih. Ya Ibu Kiki, saya titipkan 2 pesan saja untuk anak-anak ya. Yang pertama, hendaknya tidak pernah menyerah dengan keadaan, tetapi kita hadir mengubah keadaan.
apapun. Jadi, lalu yang kedua, untuk meraih mimpi itu harus tetap semangat. Ya, Alkitab mencatat siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya belajar tidak pernah rugi. Menghadapi kesulitan tidak pernah rugi. Hadapi saja. Jangan lari. Hadapi. Gagal bukan akhir. Gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari proses. Ya, bagian dari proses untuk meraih mimpi. Ya, itu yang bisa saya bagi, Ibu Kiki. Wah, luar biasa ya anak-anaknya. Ibu Kiki sendiri tertegur ya. Menabur bercucuran air mata tapi akhirnya menuai dengan sorak-sorai. Artinya berarti tidak mungkin ya Pak ya kita bisa menuai bersorak-sorai tapi tidak melewati proses begitu ya Pak ya. Tidak mungkin tidak bayar harga, harus bayar harga ya. Nah, jadi anak-anak sekali lagi ya, proses itu mungkin kadang menyakitkan. Waktu kita mau diproses, kita akan menuai ya dengan bersorak-sorai. Itu hal yang luar biasa ya. Bapak Ibu guru kayaknya terberkati juga ya dengan hal ini ya. Wah, luar biasa. Thank you Pak Pendeta. Ya, banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Tapi Pak, ini mungkin kita kasih kesempatan satu pertanyaan ya, apakah dari Bapak Ibu guru lain, apakah dari anak-anak, begitu ya. Siapa tahu ada nih yang pengen sekali bertanya, begitu ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Ya, silakan Bu, silakan. Nah, apakah ada anak-anak kami atau Bapak Ibu guru yang mau bertanya ya kepada Bapak Pendeta ya terkait banyak hal begitu ya, khususnya panggilan hidup ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Kalau ada silakan. Adakah Bapak Ibu guru atau anak-anak kami? Oke. Ya, puji Tuhan. Kayaknya tidak ada ya Pak. Kayaknya kebanyakan bergumul kali ya. Kebanyakan bingung mau bertanya. Oh, ini ada Pak Aro nih. Pak Aro mau bertanya. Silakan Pak Aro. Baik, terima kasih. Izin saya tidak pakai kamera. Bapaknya Nathan ya. Jadi ini sebagai orang tua ya Pak ya. Saya juga sudah menikah dan punya anak. Dan mungkin ini sebagai sebuah tantangan ya. Jadi kalau zaman kita dulu mungkin beda ya. Mungkin zaman Bapak dengan zaman saya. Zaman Bapak lebih susah dibandingkan saya. Tapi bisa jadi juga nanti zamannya anak-anak kita ini lebih susah dibandingkan di zaman kita dulu. Jadi sebagai orang tua nih ya, mungkin ada juga beberapa orang tua ya, guru di sini ya. Jadi guru di sini rata-rata sudah menikah dan ada walaupun juga ada beberapa yang masih belum ya. Tapi mungkin persiapan aja kali ya. Jadi bagaimana ya cara kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak ini supaya mereka bisa lebih kuat dalam menjalani kehidupan ini, walaupun tantangannya mungkin tidak sesusah di zaman kita dulu. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aro. Tentu pertanyaan ini ya jadi pertanyaan kita semua dan harapan anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh itu ya harapan semua orang tua. Jadi menurut saya untuk anak-anak itu diberi kesempatan menghadapi masalahnya sendiri. Diberi kesempatan menghadapi kesulitannya sendiri. Ya, terkadang kan orang tua ya dalam contoh kecil saja dalam menghadapi dunia pendidikan. Ada target anaknya meraih nilai yang baik, yang bagus. Sehingga campur tangan orang tua itu melebihi batas. Nah, menurut saya izinkan saja mereka menghadapi masalahnya. Kalaupun dia harus gagal, ya gagal.
Artinya dia belajar dari kegagalannya. Terkadang juga orang tua punya target-target anaknya secara akademik itu prestasinya gemilang. Tapi menurut saya target dalam hati saja. Jangan berlebihan. Karena biar dia jalani prosesnya. Bahkan ketika dia di atas, izinkan dia jatuh. Supaya tahu rasanya jatuh, rasanya sakit seperti apa. Anak-anak adalah titipan Tuhan. Kita hanya mendampingi mereka untuk bertumbuh sesuai dengan fase usia, fase perkembangannya. Tanggung jawab kita sebatas itu, mendampingi mereka. Ya, kemampuan inteligensi itu pemberian Tuhan. Tidak bisa dipaksakan. Kita hanya mendampingi, mengarahkan. Siapa orang tua yang tidak mau anaknya gemilang ya, berprestasi. Tetapi kalau tidak, ya kita terima juga kenyataan. Karena para pengubah dunia, tidak semua mereka yang punya prestasi gemilang di masa-masa pendidikan. Jadi menyeimbangkan antara kemampuan berpikir dengan ketangguhan hati dan mental itu harus seimbang. Nah, bagaimana mereka bisa tangguh? Ketika terus belajar untuk menghadapi masalahnya sendiri. Secara pribadi saya tidak berharap anak-anak saya punya prestasi akademik yang melebihi kawan-kawannya, tidak. Tetapi saya hanya berharap mereka sungguh-sungguh sebatas kemampuannya. Nah, justru kalau tidak sungguh-sungguh ya di sana kita berperan untuk memotivasi. Bahkan orang tua Kristen itu perlu keras sekali-sekali kalau tidak sungguh-sungguh. Ya, demikian Pak Aro, demikian Ibu Kiki yang bisa saya beri tanggapan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, sangat memberkati sekali. Ya, thank you Pak Aro, thank you Pak Pendeta ya lah, luar biasa. Ini waktu kita sudah habis, bahkan melebihi ya. Jadi mohon maaf anak-anak, Bapak Ibu sudah tidak bisa bertanya lagi ya. Oke, nanti sebelum, nanti Pak Aro boleh minta tolong bantu fotoin ya Pak Aro ya. Boleh Pak, boleh Bu, sebentar ya, saya setting dulu ya. Iya. Nah, jadi sebelum kita nanti berfoto dengan Pak Pendeta ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak. Kami tidak bisa membalas ya kesempatan ini. Hanya kami akan terus berdoa bagi Pak Pendeta, khususnya tadi pergumulan Pak Pendeta ya terhadap keluarga ya, karena sudah kurang lebih hampir 3 tahun tadi ya jauh dari anak-anak, jauh dari keluarga. Tapi luar biasa penyertaan Tuhan. Kami akan terus dukung pelayanan Bapak dan berdoa juga buat anak-anak ya, bisa meneladani Tuhan ya, sama seperti orang tuanya ya. Nah anak-anak Bapak Ibu kita bilang ya, terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Silakan buka mic-nya, saya hitung 1, 2, 3 ya, yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Tuhan memberkati. Ya, itu Pak. Kita foto dulu ya Pak, silakan Pak Aro, kita foto-foto. Oke. Anak-anak boleh buka kamera ya. Boleh. Silakan anak-anak buka kamera. Wah, ada ibu guru yang senyum-senyum ini. Ya, Pak Pendeta kayak kecil ya. Ya. Coba kalau bisa dipindah ya. Iya ya. Kita tempatkan posisinya berdampingan Pak Aro. Mohon maaf saya nggak bisa buka kamera ya karena memang di komputer saya tidak ada kamera. Oke. Aman Pak Aro. Aman.
Ayo Oke. anak-anak dibuka semua kameranya ya, supaya kita bisa foto. Mungkin di tempat Pak Nando bagus ya jaringan ya, karena jaringan di tempat saya ini pakai dua kamera kan, dua komputer kan, jadi agak kurang bagus. Iya, Pak Aro ini juga kurang optimal, tapi saya tetap akan ambil screen. Coba ya Bapak Ibu ya, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu. Pak Nando mungkin? Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Thank you Pak Aru, thank you Pak Nando. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pak Pendeta, ya buat anak kami, tetap semangat ya, berjuang ya, sudah banyak sekali belajar. Tapi jangan lupa tulis refleksi ya. Itu saja. Oke. Selamat berjumpa kembali ya Pak Pendeta, siapa tahu nanti di pembicara lagi di beberapa pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa Pak Nathan, makasih. Ya, makasih Pak.